pasangan di bawah umur, secara finansial belum cukup, secara mental belum siap, ya akhirnya bisa jadi KDRT gitu ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya perceraian. Gimana lagi pada bertahan, maksudnya bertahan sakit ya udah nggak apa-apa. Dipikir-pikir kayak emang ya udah mending pisah. Bahwa siapapun bisa melaporkan kasus perkawinan anak ini, karena di dalam Undang-Undang TPKS disebutkan bahwa ini masuk dalam delik biasa. Jadi siapapun bisa melaporkan kasusnya. Nyari sama supir, emang bisa kan mobil tiba oke. Sakila bukanlah nama aslinya. Usianya 18 tahun. Di usia semuda itu, Sakila sudah menikah 2 kali. Yang pertama, bahkan dijalani saat berusia 16 tahun. Pernikahan itu hanya bertahan 3 bulan. Depresi itu kan kalau ke rumah lagi hamil ditinggal gitu, depresi dihadapinya gimana ya, rasa sendiri gitu, tapi harus kuat gimana caranya gitu. Jadi sering gitunya tapi sakit. Pernikahan yang dijalani Sakila dikategorikan perkawinan anak. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal perkawinan seharusnya adalah 19 tahun. Sakila tak sendiri. Puluhan ribu anak di Jawa Barat menjalani perkawinan anak. Saya kira masih ada gitu ya, masih kalau terutama di wilayah pedesaan gitu kan, karena masih mungkin masih jauh dari akses informasi gitu ya, jadi masih banyak terjadi gitu ya. Yang saya dengar ketika saya main ke komunitas, ke desa-desa gitu, itu masih ada sih, masih terjadi gitu pernikahan anak. Saat ini, terdapat sekitar 25,5 juta anak perempuan di bawah umur yang menjalani perkawinan anak. Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dengan kasus pernikahan anak. Di kawasan ASEAN, kita nomor 1. Provinsi terbanyak kasus perkawinan anak adalah Nusa Tenggara Barat. Betul kondisi perkawinan anak di NTB memang cukup memprihatinkan ya. Kalau kita melihat secara angka nasional itu angka perkawinan anak di NTB itu lebih tinggi dari angka nasional. Baik di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga provinsi lain, ada kesamaan penyebab perkawinan anak, yakni faktor ekonomi dan kemiskinan, pendidikan orang tua rendah, pemahaman agama yang bias, adat dan budaya, serta aktivitas kekerasan seksual terhadap anak. Kebanyakan penyebabnya itu faktor ekonomi satu, mungkin terus kedua juga mungkin pendidikan. Di NTB bicara soal adat Merari. Fakta kasusnya misalnya dari beberapa kasus yang kami tangani, ketika anak pergi dari rumah 1 kali 24 jam tidak pulang, kemudian pakem adat di NTB kemudian melakukan menganggap bahwa anak ini sudah pergi ke rumah laki-laki dan menjadi aib ketika kembali, maka itu kemudian diputuskan oleh adat dan orang tua untuk dinikahkan. Itu memang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak. Tapi apapun penyebabnya, anak-anak pelaku perkawinanlah yang paling dirugikan. Gimana lagi pada bertahan, maksudnya bertahan sakit ya udah nggak apa-apa. Dipikir-pikir kayak emang ya udah mending pisah gitu kan, pada diterusin kayak nggak bakal benar aja. Skill kalian sebenarnya apa dan lebih cocok kerja di mana? Nah,
sok kos ka emucan gitu sampai ke ayeuna. Secara mental juga mungkin kalaupun mereka tetap berumah tangga gitu ya, dipaksakan pun mungkin ya angka perceraian mungkin meningkat gitu ya, karena namanya pasangan di bawah umur, secara finansial belum cukup, secara mental belum siap, ya akhirnya bisa jadi KDRT gitu ya, akhirnya ya ujung-ujungnya perceraian. Tim pendamping gitu. Anak ketika menikah di usia anak ya, maka akan banyak anak yang akan kehilangan masa-masa emasnya sebagai anak. Susah dalam menentukan tujuannya, hari anak-anaknya dia tuh hilang. Ya, kemudian harapannya kita ada generasi yang menghasilkan anak yang memiliki masa depan yang bagus ya, tapi kena dampak perkawinan anak ini maka generasi-generasi anak emas itu akan hilang karena terjadinya perkawinan anak ini. Seperti itu menjadi kekhawatiran ya, seperti itu. Misalnya ada 2 kabupaten ya, kabupaten A sama kabupaten B, maka di situ yang berperan banyak itu adalah bisa bersama UPTD. Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan adalah koalisi berbagai organisasi yang memiliki visi untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Termasuk diantaranya hak untuk terbebas dari perkawinan anak. Kita juga sudah membuat rencana aksi daerah, kemudian teman-teman CSO yang selain LBH Apik juga fokus pada isu pencegahan perkawinan anak, mulai mensosialisasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak yang dimaksud adalah UU nomor 35 tahun 2014 dan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan anak gagal menjadi instrumen pencegahan perkawinan anak. Angin segar muncul dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang yang disahkan tanggal 9 Mei 2022 memasukkan perkawinan anak sebagai delik pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang TPKS yang mengatur 9 bentuk kekerasan yang salah satunya adalah perkawinan anak, di dalamnya itu pemaksaan perkawinan anak. Ini cukup menjadi kekuatan kami sebagai lembaga yang memang sangat konsen terhadap turunnya angka perkawinan anak. Undang-Undang TPKS digunakan sebagai instrumen baru mencegah perkawinan anak di NTB. Pihak yang selama ini terlibatkan dalam perkawinan anak dan tak terjemahkan hukum, kini bisa dijerat pidana. Dapat kurungan penjara 9 bulan dan denda 200 juta. Dan siapa yang bisa menjadi pelaku? Siapapun yang terlibat di dalamnya. Bisa saja pelakunya itu adalah walinya, wali kedua belah pihak. Ya, wali yang perempuan, wali yang laki, itu kan bisa saja menjadi pelaku karena dia memberikan persetujuan berlangsungnya perkawinan anak. Ya, kemudian bisa saja penghulunya, bisa saja pemerintah desa, bisa saja kadus yang memberikan persetujuan perkawinan anak di dalamnya, seperti itu. Jadi dia bisa menjadi pelaku terjadinya perkawinan anak. Beberapa kasus perkawinan anak di NTB saat ini dalam advokasi menggunakan UU TPKS. Hasilnya cukup memberi efek jerah. Bahwa siapapun bisa melaporkan kasus perkawinan anak ini. Karena di dalam Undang-Undang TPKS disebutkan bahwa ini masuk dalam delik biasa. Jadi siapapun bisa melaporkan kasusnya. Menekan angka perkawinan anak adalah tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, penegak hukum, keluarga, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Mari selamatkan anak dari perkawinan anak.